الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung nilainya, baik nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat ilmu dan nikmat yang lainnya, yang dimana kita sebagai hamba Allah Ta'ala diperintahkan untuk senantiasa mensyukurinya, menggunakan nikmat tersebut dalam kebaikan, menggunakan nikmat tersebut untuk digunakan hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat kebaikan dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini alhamdulillah atas izin Allah kita diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Diteruskan dengan kita watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita bersyukur pada Allah dengan nikmat yang tiada tara, nikmat yang paling agung yang sudah Allah berikan pada kita, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan nikmat ini kita dimampukan oleh Allah untuk tetap mentaati Allah, menjalankan semua perintah-perintahnya dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi titipan Allah kepada kita berupa nikmat iman dan Islam ini terus kita jaga, terus kita pertahankan sampai kita meninggal dunia, sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali menjadi orang muslim. Orang muslim itu orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Orang muslim itu orang yang menyerahkan hidupnya lahir batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 162 163. Qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Katakan Muhammad kepada umatmu bahwa salatku, ibadahku, hidupku, matiku itu hanya untuk Allah semata, bukan untuk yang lainnya, yang tidak ada sekutu baginya, yang dimana Allah adalah sang pencipta alam semesta, dan hanya kepada Allah lah kita berserah diri kepada Allah. Allah memerintahkan agar kita senantiasa berserah diri menjadi orang muslim. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita di bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan yang luar biasa, bulan yang istimewa, yang dimana bulan ini juga terjadi kisah yang diabadikan oleh para ahli sejarah, para ulama hadis, ulama fikih, bahwa di bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa yang mulia yang agung, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau yang diistilahkan oleh kaum muslimin pada saat ini yaitu Maulid Nabi. Dan juga ada kisah yang luar biasa yang dimana pada bulan Rabiul Awal juga terjadinya yaitu kesedihan, yang dimana Nabi Muhammad SAW ruhnya yang suci, ruhnya yang mulia diwafatkan oleh Allah SWT, diambil oleh Allah SWT. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kesempatan pada malam hari ini kita akan membahas bukan lahirnya Nabi, tapi wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan ada pesan-pesan ataupun wasiat yang disampaikan oleh beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah nanti bisa menjadi rujukan dalam kehidupan kita,
bisa menjadi inspirasi bagi kita, sekaligus pegangan dalam kehidupan kita, bahwa kita sebagai umatnya di akhir zaman ini tentunya untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi warisan dalam kehidupan kita. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebelum kita membahas yaitu persoalan atau materi inti, maka tadi Imam membacakan di dalam surat Ad-Duha, surat yang 93, ayat yang terakhir, apa yang telah dipesankan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Ad-Duha, surat 93, ayat yang ke-11 ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaknya engkau senantiasa untuk mensyukurinya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa menjadi orang bersyukur itu memang tidak mudah. Berat sekali. Kenapa? Biasanya kalau orang itu sudah mendapatkan nikmat, kadang-kadang dia lupa. Kadang-kadang dia lalai. Oleh karena itu Allah Ta'ala senantiasa menguji hambanya, baik dengan kemiskinan maupun dengan kekayaan, baik dengan ketenangan maupun kerisauan atau kegundahan, baik dengan kegembiraan maupun dengan kesedihan, baik dengan kemampuan maupun dengan kesempitan. Semua itu ujian. Akan tetapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya, terutama kepada kita sebagai seorang muslim yang mengaku yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka untuk menjadi orang bersyukur itu memang tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena syukur itu harus membutuhkan 3 hal, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama adalah yaitu al-i'tiqad bil qalbi, keyakinan di dalam hati, meyakini bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan ucapan, ikrar bil lisan. Kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, memuji Allah. Kita bertahmid Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang kalau terbiasa berzikir kepada Allah, orang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah untuk mengucapkan kata-kata yang baik, terutama lafaz-lafaz Allah. Di saat ketika dia mendapatkan nikmat, maka begitu mudahnya dia akan mengucapkan alhamdulillah. Itu tandanya dia bersyukur kepada Allah dengan lisan. Ketika seseorang diberi sesuatu, baik itu sedikit maupun banyak, maka dia akan mengucapkan kata-kata tahmid, yaitu ungkapan syukur dia kepada Allah atas pemberian Allah melalui hambanya untuk diberikan kepada orang tadi, sehingga dia mengatakan alhamdulillah. Maka kata-kata syukur dengan kalimat alhamdulillah ini menunjukkan bahwa nikmat itu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui hambanya. Sehingga ketika dia memuji Allah, maka akan Allah tambah nikmat. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, malam yashkuril qalil walam yashkur kathir. Barang siapa yang dia tidak pandai bersyukur dengan perkara yang kecil, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan perkara yang banyak. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang dia tidak pandai bersyukur kepada manusia, tandanya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan pada diri saya, pada para jamaah, kalau kita diberi sesuatu dari siapapun, dari seseorang yang kita kenal atau tidak kenal, maka jangan kita lupa untuk mengucapkan kata-kata alhamdulillah. Karena ini kadang-kadang berat kalau kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian diiringi dengan kita sebagai bentuk terima kasih kepada orang yang memberikan kepada kita, Pak. Matur nuwun sangat kalau orang Jawa. Tapi dalam ajaran Islam yang lebih utama adalah Pak, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang banyak kepada dirimu. Semoga Allah memberikan balasan yang banyak kepada dirimu. Jelas Bapak Ibu? Jazakallah khairan. Nah itu.
Jadi semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada dirimu atau memberikan balasan yang banyak berupa kebaikan kepada dirimu. Itu jangan lupa kita ucapkan Bapak Ibu, okay? Kalau kita diberi sesuatu, kita memberikan balasan dengan doa. Kita doakan orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Jangan kita diam saja. Kenapa? Nah, ini sebagai hakul muslim alal muslim, kewajiban orang muslim kepada muslim yang lainnya mendoakan. Maka kalau kita mendoakan saudara kita yang memberikan sesuatu kepada kita, padahal itu berasal dari Allah, secara tidak langsung kita telah memuji Allah. Kita telah berterima kasih kepada Allah, begitu juga terima kasih kita kepada manusia. Yang ketiga, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, dengan kita al-amal bil jawarih, dipraktekkan dengan apa? Perbuatan kita. Maka segala nikmat apapun Pak Bu yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, maka sudah seharusnya kita gunakan untuk apa? Kebaikan, untuk amal solih, untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Misalkan Allah memberikan kendaraan sepeda motor atau sepeda ontel atau mobil, maka kendaraan itu kita gunakan untuk di jalan Allah, digunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk ketaatan, untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita gunakan untuk maksiat. Begitu juga Allah memberikan kepada kita HP. HP kita gunakan untuk kebaikan. Kita gunakan sarana untuk kita mencari ilmu, belajar agama. Kita untuk bisnis-bisnis yang mengandung yang halal, bukan bisnis pekerjaan yang haram. Atau kita gunakan untuk mengumpat, mengolok-ngolok, menyebarkan aib, atau kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka HP ini kita syukuri Pak. Dengan jalan apa? Dengan cara kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah bahwa HP sebagai sarana untuk meningkatkan kita ibadah kepada Allah, untuk sebagai sarana mengais rezeki yang halal, mencari rezeki yang halal, pekerjaan yang baik. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Pak Bu. HP itu bisa mengandung pahala, bisa mengandung dosa. Sepeda motor, kendaraan, apapun bentuknya, bisa mengandung pahala, bisa mengandung dosa. Kita mau bersyukur atau kufur? Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita bersyukur kepada Allah Taala. Apapun yang Allah titipkan kepada kita, pakaian, istri, anak, rumah, pekerjaan, bisnis, dan semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat minallah taala. Hada fadlu mir rabbi. Keutamaan ini adalah dari Tuhanku. Jadi kita senantiasa untuk apa Pak Bu? Kita gunakan untuk ibadah, gunakan untuk sholat, untuk ngaji. Punya harta kita gunakan untuk sedekah. Punya kendaraan kita untuk datangi majelis ilmu, datang ke sholat berjamaah 5 waktu dan sebagainya. Nah, ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat yang sudah Allah titipkan kita gunakan di jalan Allah, maka nanti pada hari kiamat Allah akan menambah lagi di surga. Ditambah lagi yang lebih baik di surga Pak. La in sakartum la azidannakum. Kita di dunia dikasih rezeki Pak Bu, nanti di surga ditambah rezeki kita. Jelas nggih? Sebaliknya kalau kita kufur kepada Allah, kita gunakan nikmat tadi untuk maksiat, untuk perbuatan dosa, perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka nanti akan dituntut sama Allah. Sumalatus alunna yawma idin anin na'im. Nikmat yang kalian habiskan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau itu habis digunakan untuk maksiat, itu habis digunakan untuk perbuatan dosa, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang dibenci oleh Allah, bahkan nikmat itu tidak kita gunakan untuk ibadah, kita lalai, kita tinggalkan Allah, kita tinggalkan perintah Allah, maka secara tidak langsung orang yang seperti ini Pak Bu, la in kafartum ya inna adzabil sadid. Kalau kalian berani kufur kepadaku, maka siksaku pedih berat nanti pada hari kiamat. Kita dikasih nafas oleh Allah gratis, tidak beli. Tapi ternyata selama kita bernapas, kita gunakan untuk maksiat, kita gunakan untuk perbuatan dosa, kita gunakan untuk durhaka kepada Allah. Buktinya apa?
kita bisa bernapas, kita sehat walafiat, ternyata kita lalai untuk ibadah kepada Allah. Jarang kaki kita langkahkan ke masjid mendatangi panggilan Allah. Tidak pernah kening ini kita tempelkan ke tempat sujud. Padahal Allah sudah memberikan sehat kepada kita. Allah memberikan udara ini gratis, Pak. Tidak bayar, Pak. Bapak Ibu, jelas ya? Nah, maka oleh karena itu, pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Setiap hidup kita ini Allah memberikan nikmat yang tidak terhitung nilainya. Tinggal kita nikmati, tinggal kita gunakan. Yang penting satu, wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Jadikan nikmat itu untuk bersyukur kepada Allah, untuk mentaati Allah, untuk semakin dekat kepada Allah. Itu yang diperintahkan Allah kepada kita, Bapak Ibu, nggih? Makanya jangan kita menjadi orang yang apa? Kufur kepada Allah, ingkar atas nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Karena setan itu, Bapak, tidak akan rela kalau ada manusia itu bersyukur kepada Allah, tidak akan rela. Makanya benar kata iblis. Iblis mengatakan ketika divonis oleh Allah sebagai penduduk neraka dan para pengikutnya, maka iblis mengatakan, aku akan menyesatkan keturunan Adam, manusia, dan sedikit sekali mereka yang bersyukur, Pak Bu. Sedikit sekali. Wa qalilan min ibadiyas syakur. Jadi iblis mengatakan, sedikit sekali mereka yang menggunakan nikmat-Mu wahai Tuhan, kebanyakan mereka terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa dan mengikuti langkah-langkahku, perangkapku, sehingga mereka menjadi orang yang kufur kepadamu ya Allah. Itu sumpah iblis, Pak Bu. Makanya iblis nggak terima, nggak rela, nggak ridho kalau sampai ada manusia yang syukur kepada Allah. Iblis, setan nggak rela kalau kita gunakan nikmat untuk ibadah. Kita gunakan, misalkan kita punya kendaraan, kita punya pakaian, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, kita gunakan untuk sholat, untuk mengaji. Iblis, setan gak rela kalau kita punya harta, kalau harta itu kita sedekahkan di jalan Allah, kita infakkan di jalan Allah, kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan amal soleh. Iblis gak rela. Sebaliknya iblis rela, senang kalau kita punya harta, kita punya kekayaan, kita keluarkan untuk di jalan setan, di jalannya. Kita gunakan untuk maksiat, kita gunakan untuk dosa, kita gunakan untuk menjauh dari Allah, kita gunakan hanya untuk senang-senang sehingga lalai untuk ibadah, mengingat Allah. Lain. Makanya Bapak Ibu, pentingnya kalau kita senantiasa menghayati, memahami kandungan-kandungan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Itu pesan dari Allah, nggih. Mudah-mudahan pesan tadi bisa memberikan manfaat kepada kita akan pentingnya kita menjadi orang yang bersyukur. Setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap hari terus kita menjadi orang yang bersyukur. Sedikit kita bersyukur, banyak kita bersyukur. Miskin kita bersyukur, kaya kita bersyukur. Apapun keadaan kita, tetap kita menjadi orang yang bersyukur. Jangan sampai kita kufur kepada Allah. Kalau orang sudah kufur kepada Allah, maka orang yang seperti ini sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Itu pesan yang kami sampaikan kepada diri kami dan kepada para jamaah sekalian. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita akan membahas pentingnya untuk kita melihat bagaimana wasiat-wasiat Nabi ketika menjelang wafat beliau. Nabi Muhammad SAW memang dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya 570, mengatakan 571 Masehi, pada tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah ataupun Amul Fil sehingga turun surat Al-Fil? Karena memang sebelum kelahiran beliau kurang lebih antara jarak 50 hari setelah Raja Abrahah, penguasa Yaman, ingin menghancurkan Ka'bah, dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan burung ababil. Tidak tersisa sedikit pun pasukan Raja Abrahah yang berjumlah 70.000 pasukan yang dipimpin oleh Raja Abrahah dengan pasukan gajah. Kemudian juga
kalau kita kembali wafat beliau juga bertepatan sama Pak Bu. Jadi hari tanggal beliau lahir dengan wafat sama. Sebagaimana jumhur para ulama yang disepakati, meskipun ada perbedaan tanggal saja, tapi hari sama, hari Senin. Bulannya sama, bulan Rabiul Awal. Maka beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ada mengatakan tanggal 5, tanggal 8, tanggal 10. Ini perbedaan pendapat. Sama sebagaimana juga lahirnya. Dan juga beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin tahun 632 Masehi. Jadi beliau lahir 570 Masehi, beliau meninggal wafat 632 Masehi. Umur berapa Bapak Bu? Umur berapa? 63 tahun. Oke? Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita perhatikan sebelum beliau wafat, maka ada pesan-pesan dari beliau yang dimana pesan ini insya Allah bisa menjadi pegangan bagi kehidupan kita. Sedikit kami akan jelaskan di antara pesan beliau sebelum beliau diwafatkan oleh Allah SWT. Beliau sempat mengalami sakit panas yang luar biasa, demam tinggi Bapak. Dijelaskan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana ketika beliau sebelum diwafatkan oleh Allah, beliau sempat mengalami sakit keras, demam tinggi luar biasa. Sakit beliau kurang lebih antara 10 hari sampai 13 hari. Maka sebelum beliau wafat, beliau sempatkan haji wada. Maka haji wada, haji perpisahan, jarak beberapa pekan, kemudian beliau wafat. Maka sempat beliau di haji wada itu banyak memberikan pesan-pesan sebagai bentuk perpisahan kepada seluruh umatnya, kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya, Bapak Ibu. Maka ketika beliau melaksanakan haji wada selesai, maka pada beberapa hari sebelum menjelang beliau wafat, beliau sempat ziarah kubur di Baqi Gharqad, yaitu di wilayah kota Madinah. Ini kuburan, kalau kita tengok di sejarah, ini kuburannya para sahabat Nabi di Madinah, yaitu para syuhada Uhud, terutama dikuburkan di Baqi Gharqad di tengah kota Madinah. Baik, beliau sempat ziarah kubur pada malam harinya, di tengah malam, kemudian pagi harinya beliau kembali. Ketika beliau pulang, beliau mengalami sakit kepala. Datanglah ke rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Ibunda Aisyah menyambut beliau dengan mengatakan, "Aduh ya Rasulullah SAW, kepala aku sakit." Maka Nabi menimpali, "Kepalaku juga sakit. Seandainya Allah menetapkan engkau meninggal dunia terlebih dahulu, maka aku akan mengurusnya, aku akan mengkafaninya, aku akan memandikan, aku akan menguburkan." Begitu pesan Nabi. Maka ketika saat itu berlangsung beberapa hari, sampai kemudian 10 hari, beliau sempat mendatangi istri-istrinya, ya, bergiliran, dan sakit beliau semakin lama semakin tambah parah. Panasnya, demamnya semakin tinggi Bapak Ibu, luar biasa. Bahkan sampai Abdurrahman bin Abu Bakar, ya, putra dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sempat mendatangi rumah beliau, yaitu rumahnya, yaitu kalau kita bilang kakaknya, ya, Aisyah ini. Ini kan juga putri dari Abu Bakar. Abdurrahman ini juga putra dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika menjenguk Nabi Muhammad SAW, melihat Nabi Muhammad SAW ini berselimut dalam kondisi menggigil saking demamnya, Bu. Ya, kalau mungkin orang demam kan dingin nih. Tapi padahal badannya panas sekali. Maka sampai dipegang tuh panas betul badannya. Maka saat itulah Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aisyah suruh mengambilkan, ada di situ wadah yang berisi air yang terbuat dari kulit. Khudli ma, ya Ibunda Aisyah, ya Aisyah, ambilkan tolong air itu. Kemudian disediakan air,
kemudian ketika Rasulullah SAW dihadapkan air di depannya, disediakan air di depannya, kemudian memasukkan kedua tangannya, kemudian mengambil air itu dengan kedua telapak tangannya, kemudian membasuhkan ke mukanya sambil mengatakan, La ilaha illallah, inna lil maut la sakarat, la ilaha illallah lil maut la sakarat. Apa kata beliau? Tidak ada sesembahan yang disembah kecuali hanya Allah SWT, bahwa di dalam kematian itu ada sakarat. Iya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah, ringankanlah diriku ketika mengalami sakaratul maut. Itu doa beliau yang pertama. Kemudian beliau berdoa juga ya, para jamaah Bapak Ibu. Ada doa-doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sebagai contoh bagi ketika orang mengalami apa? Sakaratul maut. Allahumma inni ala sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah diriku, mudahkanlah diriku ketika kondisi sakaratul maut. Itu sudah detik-detik sebelum beliau meninggal dunia. Maka ada doa yang kedua Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Apa itu doanya? Allah maghfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Ya Tuhanku, ya Allah, ampunilah diriku, rahmatilah diriku, dan juga kumpulkanlah diriku bersama orang-orang yang baik, yang saleh nanti di surga. Artinya, angkatlah derajatku ya Allah di sisimu nanti di tempat yang tertinggi, rafiqil a'la. Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, tempatkanlah diriku di rafiqul a'la, tempat orang-orang yang terpuji di dalam surga nanti pada hari kiamat kelak. Itu doa Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu. Boleh kita hafalkan. Pertama doa ini, Allahumma gfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah diriku, rahmatilah diriku, dan kumpulkanlah diriku, tempatkanlah diriku bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik di surgamu yang tinggi ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, coba bayangkan, seorang manusia yang mulia, seorang nabi yang mulia, seorang rasul yang mulia, yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga Bapak Ibu nggih. Bahkan sebagai pemimpin surga yang pertama kali membuka pintu surga. Tidak ada satupun manusia, bahkan Nabi Rasul Allah diperkenankan, diizinkan oleh Allah untuk membuka pintu surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nabi yang pertama masuk surga Pak Bu. Nabi yang pertama membuka kunci pintu surga. Tapi beliau masih berdoa, Ya Allah, ampunilah diriku. Coba. Ini seorang Nabi Pak, seorang Rasul yang mulia, baginda kita, panutan kita, kekasih kita, idola kita, yang menjamin memberikan syafaat kita sebagai umatnya atas izin Allah, masih berdoa minta ampun kepada Allah. Kira-kira kalau kita Pak Bu, sudah nggak kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah? Padahal kita Bapak Ibu belum tentu dijamin masuk surga. Disuruh istighfar aja berat, disuruh kita minta ampun berat, disuruh kita bertobat kepada Allah berat. Ya. Nah ini Pak Bu, ini penting sekali yang harus kita pahami. Nabi saja masih minta ampun kepada Allah. Nabi saja setiap hari istighfar berapa? 70 kali, 100 kali. Ayuhan nas, tubu ilallah, fa ini atubu ilaihi sabaina marrah. Wahai manusia, banyaklah istighfar kepada Allah, banyaklah bertobat kepada Allah. Aku setiap hari istighfar kepada Allah 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali, mi'ah marrah. Ya. Makanya Bapak Ibu, banyaklah kita istighfar. Orang itu kalau dia banyak istighfar, insya Allah Pak Bu, hatinya bersih, lisannya baik. Jelas Pak Bu? Jadi para ulama mengatakan, orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah, insya Allah hatinya bersih, ucapannya baik. Itu tandanya orang yang banyak istighfar kepada Allah. Kenapa?
Karena setiap dia melakukan dosa, Allah ampuni. Setiap dia melakukan dosa, Allah ampuni karena istighfar. Makanya dibersihkan oleh Allah hatinya. Maka akan diperbaiki perbuatannya dan ucapannya. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah, ini pentingnya keutamaan istighfar. Baik. Maka itu doa yang dicontohkan Nabi kepada kita di saat ketika sakit keras. Artinya ketika menjelang kematian. Mungkin seandainya di antara kita ya, kita ditakdirkan oleh Allah sakit keras. Entah itu mungkin ditakdirkan meninggal atau tidak meninggal. Di saat kita sedang kondisi sakit Bapak Ibu, maka jangan lupa perbanyaklah kita berdoa minta ampun kepada Allah. Jadi Ustadz, kalau kita sehat, kita sedikit kita minta istighfar kepada Allah atau kita minta ampun kepada Allah? Ya tidak. Justru ketika kita sehat juga kita perbanyak istighfar. Ketika di saat kita sakit juga kita minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang sedang sakit itu akan terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik, melakukan kebaikan, itu disesuaikan kebiasaan di masa sehat. Jadi ketika dia sakit, dia istighfar. Kenapa? Karena di masa dia sehat juga istighfar, Pak Bu. Ketika di masa sakit dia itu banyak berzikir, mungkin ketika dia masa sehatnya banyak berzikir. Mungkin ketika dia di saat ketika dia sakit dia masih sholat 5 waktu, menjaga sholatnya dengan tertib. Maka di saat ketika di waktu dia sehat, dia kebiasaannya sholat 5 waktu. Gini betul Pak Bu? Iya, kita perhatikan. Orang yang kebiasaan dia ini berbuat kebaikan, sampai sakit pun tetap dia berbuat baik Pak Bu. Entah dia berbuat baik kepada Allah atau dia berbuat baik kepada manusia. Di saat ketika dia kebiasaan dia berzikir, sholat, mungkin dia bersedekah, insya Allah bisa jadi ketika dia sakit pun tetap seperti itu. Dia banyak berzikir, dia tetap menjaga sholatnya, mungkin dia tidak lupa untuk bersedekah. Ketika sakit Pak, kenapa? Itulah Allah memberikan ilham ketaatan dan ketakwaan di dalam hatinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Allah memberikan ilham kepada manusia itu 2 Pak, di dalam jiwa manusia. Yang pertama takwa, yang kedua fujur. Orang yang membersihkan hatinya dia orang bertakwa. Bagaimana cara membersihkan hatinya? Banyak berzikir, banyak istighfar. Jelas nggih? Bagaimana fujur? Fujur itu dolim, fujur itu dosa. Karena dia mengotori hatinya. Dia orang yang tidak banyak berzikir, dia orang yang lupa ibadah sholatnya, dia suka meninggalkan sholatnya, apalagi berzikir Pak Bu. Bang sholat aja ditinggalkan, apalagi zikir. Maka ketika dia jatuh sakit, maka orang seperti ini dia tidak akan pernah ingat Allah. Karena di waktu dia sehat nggak pernah ingat kepada Allah. Dia tidak pernah berzikir. Itu jelas nggih? Nah, ingat itu, perhatikan. Nanti kita lihat orang-orang yang sedang sakit itu, dia masih tetap menjaga sholatnya enggak? Kita lihat bagaimana lisannya banyak berzikir enggak dia? Atau mungkin sebaliknya dia gerutu, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kadang-kadang sering marah-marah yang tidak ada sebabnya lah. Kita lihat kebiasaan dia sehatnya seperti apa Pak Bu. Ya, kita tengok aja keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, anak mantu kita, anak-anak kita, paman kita, pak de kita, bule kita. Kita lihat ketika dia sakit atau menjelang dia sebelum meninggal dunia, ketika sakit keras, dia masih bisa menjaga sholatnya enggak? Dia masih bisa menjaga zikirnya enggak? Maka ketika dia masih bisa menjaga sholatnya, masih menjaga zikirnya, itu disebabkan semasa dia sehat, dia orang selalu menjaga ibadah kepada Allah. Dia orang selalu menjaga sholatnya. Dia orang senantiasa mengingat Allah, banyak berzikir. Masya Allah. Itu Bapak Ibu. Maka sebelum beliau wafat, Nabi Muhammad SAW pesan ada 2. Paling tidak saya ambil 2 hadis saja Pak Bu. Banyak hadisnya sebenarnya, tapi 2 ini yang paling pokok ini. Yang pertama, beliau menyampaikan kepada keluarganya, kepada umatnya. Sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu matamasaktum
bihima kitaballah wa sunnati nabiyyih. Hadis riwayat Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Hadis ini disahihkan oleh At-Thahir. Apa pesan beliau sebelum meninggal dunia kepada kita Bapak Ibu, sampai kepada kita ini hari ini Pak? Wafatnya sudah 14 abad, 1400 tahun yang telah lalu. Hadis ini sampai kepada kita. Yang kami sampaikan ini, beliau ketika menjelang wafat, di saat detik-detik sakit beliau selama 10 sampai 12-13 hari, beliau mengingatkan kepada kita semua sebagai umatnya di akhir zaman ini, aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka atau 2 perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada 2 perkara ini, maka hidup kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Hidup kalian tidak akan pernah hancur selama-lamanya. Hidup kalian tidak akan pernah binasa selama-lamanya. Hidup kalian tidak akan pernah menyimpang dari jalan Allah selama-lamanya. Apa Pak Bu? Kalian selama masih berpegang teguh, kalian masih mengikuti Al-Quran dan sunnahku. Itu kata Nabi Pak Bu. Pesan beliau apa? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahku. Kenapa Pak Bu? Karena ketika orang itu nanti sudah mengikuti Al-Quran dan sunnah, pasti Allah bimbing Pak Bu hidupnya. Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, tujuannya untuk apa? Menjadi petunjuk, huda, membimbing manusia dari jalan yang rusak, jalan yang sesat menuju kebenaran, menuju petunjuk Allah, hidayah. Jadi orang yang dulu jahiliyah, orang yang bodoh, orang tidak mengerti agama, ketika dia belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran, sampai dia mengamalkan Al-Quran, hidupnya benar nggak Pak Bu? Hidupnya benar, lurus. Sebaliknya orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran, bimbingan Allah, hidayah Allah, maka hidupnya akan tersesat, terseok-seok, binasa, hancur, rusak, nggak karu-karuan Pak. Jangankan dalam kehidupan rumah tangga kita Pak Bu, sampai kehidupan negara saja, kalau negara tidak mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran, hancur nama betul Pak Bu. Hancur, rusak, binasa, nggak karu-karuan kehidupan mereka. Itu kita bisa merasakan hari ini bagaimana keadaan hari ini, ekonomi, kesehatan, dan yang lainnya. Banyak orang mengalami susah, ngeluh, ekonomi semakin susah, pekerjaan semakin sulit. Kenapa? Ini sebabnya ketika penduduknya jauh dari Al-Quran, jauh dari bimbingan Allah. Mereka tidak mau dipimpin, dibimbing, diatur sama Allah melalui Al-Quran Pak Bu. Jelas gak? Baik itu pemimpinnya maupun masyarakatnya, ketika mereka berpaling jauh dari Al-Quran, tidak kembali kepada sumber hukum yang dijaga oleh Allah, yaitu Al-Quran, akan terjadi kehancuran. Akhirnya hidupnya bagaimana masyarakatnya? Ya sesat, terseok-seok Pak. Benar kata Nabi tadi pesannya, selama kalian mau berpegang kepada Al-Quran, hidup kalian tidak akan sesat. Tapi kalau kalian itu berpaling jauh dari Al-Quran, sesat Pak Bu. Sesat betul, jauh dari Al-Quran. Itu. Yang kedua apa? Sunnah. Sunnah Nabi SAW. Supaya tujuannya apa? Kita supaya baik ibadah kita Pak Bu. Sholat kita baik, wudu kita baik, haji kita baik, umroh kita baik, sedekah kita baik, semua perilaku kita baik, rumah tangga kita baik, bisnis kita baik, apapun ucapan perbuatan kita bisa baik. Kenapa Pak Bu? Karena mengikuti sunnah. Gitu betul. Nabi sudah mengajarkan semua dalam kehidupan kita Bu. Nggak ada yang ditutup-tutupi Pak Bu. Ayo coba kita tanya dalam diri kita, urusan tidur diatur nggak sama Nabi? Diatur. Coba sebelum kita mau tidur, kita disuruh apa? Suruh wudu. Setelah wudu apa? Nebah, bersihkan itu kasur itu. Setelah kita bersihkan kasur, kita tata kasur ya, tempat tidur kita, sambil kita membaca doa,
sambil kita membaca bismillah atau membaca ayat kursi atau anas al-ikhlas, kita berdoa kepada Allah, bismika Allahumma aya wa amut. Urusan tidur aja diatur sama Nabi, Pak Bu. Urusan beol, BAB diatur nggak sama Nabi? Diatur. Masuk kamar mandi, WC, kaki kiri dulu sambil kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar dari kamar mandi, apa doanya? Kaki kanan, gufronaka. Diatur nggak? Diatur. Di dalam WC kita nggak boleh bicara, kita nggak boleh jawab salam, kita nggak boleh bernyanyi, nggak boleh bersuara, Pak Bu, di dalam kamar mandi. Apalagi bersiul. Ayo, biasa ini adik-adik atau teman-teman ini kalau di kamar mandi nyanyi, bicara, bersiul, nggak boleh. Karena itu adalah tempatnya jin. Itu. Coba. Itu sunnah Nabi, Pak Bu. Cara kita berpakaian, cara kita sholat diatur nggak? Coba kita sholat kita berjamaah, merapikan sop barisan, gitu. Itu siapa? Yang ngatur Nabi, Pak. Supaya sholat kita tertib, baik, benar di sisi Allah, sebagaimana barisan para malaikat. Apalagi urusan negara, apalagi urusan masyarakat, sudah diatur sama Nabi, Pak Bu. Jadi nggak usah cari hukum-hukum yang lain, kitab-kitab yang lain, Pak Bu. Cukup Al-Quran dan Sunnah yang membuat orang akan hidupnya benar dan lurus. Itu pesan beliau sebelum wafat, Pak Bu. Makanya kalau hidup kita baik, keluarga kita baik, masyarakat kita baik, negara kita baik, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Titik. Itu pesan beliau sebelum wafat. Yang kedua, pesan beliau sebelum wafat apa, Pak Bu? Beliau mengatakan as-sholah wa ma malakat aimanukum wattaqu. Jaga sholat. Perintahkan kepada budak-budakmu dan karyawanmu, pembantumu, istri dan anakmu untuk senantiasa menjaga sholat. Bertakwalah kepada Allah, jagalah agama Allah dalam kondisi apapun. Itu pesan yang kedua sebelum beliau wafat, Pak Bu. Kenapa beliau berpesan kepada kita agar kita menjaga sholat kita, Pak Bu? Karena di akhir zaman, semakin dekatnya hari kiamat, banyak generasi yang rusak disebabkan karena meninggalkan sholat, Pak. Nggih napa mboten? Nggih. Kita adzan dulu sedikit, kita pendek. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa